Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara yang menenangkan hati kalian di beberapa durasi menit ke depan, with me, Devi Puspita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas feedback positif yang teman-teman berikan dan juga saran yang teman-teman berikan juga, sehingga kami bisa memperbaiki channel kami demi teman-teman semua untuk kedepannya. Oke. Masih berhubungan dengan cinta. Jika di video sebelumnya kita membahas cinta terhadap pasangan ataupun orang yang kita sukai, maka di video kali ini kita akan membahas cinta terhadap diri sendiri dan juga orang tua terhadap anaknya yang akan membentuk bagaimana mereka ketika dewasa. Hal yang tidak seharusnya kamu lakukan ketika kamu menjadi orang tua. Nah, menurut aku ini harus dibagikan ke teman-teman semuanya. Karena suatu saat nanti, insya Allah, kita akan jadi orang tua kan? Hal yang tidak seharusnya kita lakukan ketika kita menjadi orang tua, akan kita bahas di video ini. Pertama, offensive word toward their appearance. Atau perkataan yang cenderung menyerang penampilan anak. Kamu kok gendut? Kamu kurus banget deh, jelek ah. Ih, kamu kok hitam? Dan sebagainya. Sudah jelas perkataan ini tidak seharusnya dikatakan oleh orang tua kepada anaknya. No matter how they look like, tidak peduli mereka seperti apa, perkataan ini akan membuat anak merasa tidak nyaman terhadap apa yang mereka miliki secara fisik. Mereka akan mudah insecure, cemas yang berlebihan terhadap penampilan yang mereka miliki, dan hal itu dapat menyebabkan mereka mengalami gangguan pola makan. Dan ini tentu tidak bagus sekali dan sangat berbahaya. Orang tua seharusnya membuat anak merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya secara penampilan ataupun dari dalam merupakan anugerah yang luar biasa, sehingga mereka lebih mencintai diri sendiri, no matter how they look like on the outside, karena itu adalah anugerah yang harus dijaga. Yang kedua, provocative question terhadap tindakan. Seperti, why you are so weird? Kenapa kamu aneh? Kamu kok cara makannya kayak gitu? Kamu cara jalannya kok seperti ini? Cara berpakaianmu kurang bagus dan sebagainya. Dan kok gitu lainnya. Ketika ada pilihan kalimat lain yang tidak mengganggu perasaannya, like lebih memberi contoh ke tindakan saja. Jika mungkin perilaku anak itu memang harus dibenarkan dan tidak sesuai, ada banyak alternatif kalimat yang bisa digunakan oleh orang tua terhadap anaknya dibandingkan dengan pertanyaan yang provokatif seperti tadi. Kamu kok aneh banget sih? Cara makanmu kok gitu? Dan sebagainya. Karena apa? Karena anak cenderung percaya terhadap apapun yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi pertanyaan sarkastik seperti itu akan membuat anak merasa ada yang salah sama diri mereka. Membuat mereka sulit menjadi diri sendiri dan membuat mereka serba salah kalau mau melakukan sesuatu di depan orang. Terjebak dalam pikiran ketakutan mereka sendiri, like gimana kalau orang menyadari kekuranganku, gimana kalau aku salah dan ditertawakan ya, dan sebagainya. Yang ketiga, permintaan yang tidak masuk akal yang diutarakan terhadap anaknya. Seperti, aku harap kamu tidak pernah lahir. Aku menyesal melahirkan kamu. Orang tua tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu ke anaknya. Tidak seharusnya, sama sekali. Itu akan membuat anak merasa bahwa mereka tidak seharusnya ada dan hidup di dunia. Mereka tidak layak hidup, mempertanyakan identitas diri sendiri, kemudian melakukan self-harm, menyakiti diri sendiri, dan menyebabkan depresi dini. Kasihan. Serius. Orang tua seharusnya membuat anak merasa dicintai dan bernilai bagi mereka. Selanjutnya, memperlakukan anak seperti beban. Susah banget ngebesarin kalian. Gara-gara kalian aku harus menghabiskan uang. Kalian membuatku lelah. Hei, memperlakukan anak seperti ini membuat mereka merasa seperti beban. Secara gak sadar, mereka akan tumbuh menjadi anak yang selalu berusaha menyembunyikan apapun yang mereka inginkan atau butuhkan.
termasuk masalah yang mereka miliki, hanya untuk menghindari amarah orang tuanya. Perlu diketahui, bahkan penelitian menyebutkan anak yang kurang kasih sayang berupa materi karena mereka menahannya karena perlakuan orang tua yang membuat mereka seolah-olah menjadi beban, cenderung membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang suka mencuri sesuatu dan sampai bertindak kasar. Halah, kamu kan belum nikah. Mana tahu gimana susahnya ngebesarin anak. Tinggal ngomong aja mah gampang. Oke, aku memang belum menikah. Tapi menurut aku, bukankah ketika seseorang memutuskan untuk menikah, berarti mereka sudah tahu kalau mereka akan punya anak. Dan kewajiban mereka adalah mendidik anaknya itu bersama dengan suami atau istrinya kan? Itu menurut aku. Selanjutnya, suka ngebanding-bandingin anaknya, suka membandingkan anaknya. Kakak dengan adik, antar saudara, atau dengan anak tetangga, atau dengan anak-anak lainnya. Itu tuh pintar. Coba kamu kayak dia. Hey, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal ini di masa kecil atau sekarang atau kapanpun. Hal ini dapat mengurangi self-esteem anak, membuat mereka merasa tidak percaya diri, membuat mereka merasa diri mereka tidak cukup baik, sebesar apapun atau sekeras apapun mereka berusaha, they never feel enough. Dan itu sangat tidak nyaman. Karena aku juga pernah mengalaminya, dan apapun yang aku lakukan, like no matter how hard I try, aku merasa tidak akan pernah cukup. Dan aku yakin mungkin beberapa dari teman-teman juga pasti pernah mengalaminya. Kalian dibanding-bandingin dengan yang lain, anak tetangga, kakak, adik, atau siapapun, dan sebagainya. Dan ketika kita sudah tahu efeknya apa terhadap diri kita, mungkin ini adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita menjadi orang tua, kita menjadi orang tua yang baik, yang lebih baik. Aku yakin orang tua kita mungkin tidak bermaksud seperti itu. Mereka hanya belum tahu efeknya apa untuk kita. Jadi ketika kalian mengalami hal ini, mari sama-sama kita berusaha untuk belajar memaafkan ya. Demi anak kita di masa depan. Selanjutnya, verbally abusive word or statement. Perkataan kasar dari orang tua kepada anaknya. Dasar kamu bodoh. Kamu pecundang, kamu tidak akan pernah mewujudkan apapun, kamu tidak akan pernah sukses, dan sebagainya. Sudah jelas sekali, ini akan berdampak kepada self-esteem mereka juga. Sudah kewajiban orang tua untuk menjadi support system bagi anaknya, bukan sebaliknya. Ketika mereka memiliki impian, cita-cita, tugas kita sebagai orang tua adalah meyakinkan mereka bahwa mereka mampu, bahwa mereka bisa dan percaya terhadap dirinya. Dan selanjutnya, ketakutan terhadap pengabaian. Pernyataan orang tua seperti, aku akan meninggalkanmu, kamu tidak akan pernah melihatku lagi, aku akan hilang, aku akan pergi, dan sebagainya. Ini akan membuat anak mengalami masalah dalam hal pengabaian dalam dirinya. Berpikir bahwa orang yang mereka cintai akan meninggalkan mereka sewaktu-waktu karena dirinya. Ketika mereka dewasa, secara gak sadar akan membentuk bawah sadar pada mereka, sehingga mereka akan sulit mempercayai pasangan mereka di masa depan. Karena takut pasangannya akan meninggalkan mereka. Selanjutnya, janji palsu. Jika kamu berhasil mendapatkan peringkat 1, ayah akan membelikanmu sepeda. Dan janji-janji yang lain. Ketika orang tua melakukan ini dan tidak menepatinya, kepercayaan anak terhadap orang tua akan rusak, membuat anak merasa dikhianati, dan secara langsung mengajari anak untuk tidak percaya dengan siapapun di dalam kehidupan mereka. Jadi tadi adalah beberapa hal yang tidak seharusnya orang tua lakukan terhadap anaknya. Dan mungkin jika saat ini teman-teman merasakan efek dari apa perlakuan orang tua yang sudah aku sebutkan tadi, satu hal yang akan sangat membantu kita untuk melegakan hati dan membuat kita menjadi orang lebih baik selanjutnya,
menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, adalah memaafkan. Bisa saja mereka tidak tahu apa dampaknya terhadap kondisi emosional kita, secara langsung ataupun ketika dewasa. Dan kesimpulannya, meskipun perkataan tidak menyakiti fisik, itu akan menyakiti anak secara emosional. Padahal masa kecil merupakan dasar dan bagian penting dalam kehidupan, yang menentukan bagaimana karakter seseorang ketika dewasa, meskipun ketika dewasa mereka bisa merubahnya. Tapi, kalau bisa dipersiapkan sejak awal, biar ketika dewasa nggak susah payah merubahnya, kenapa enggak? Jadi, kita kan insya Allah jadi orang tua buat anak-anak kita. Amin. Dengan mengetahui ini, bersama dengan suami atau istri kita di masa depan, mari kita sama-sama jadi orang tua yang baik, biar tidak ada lagi korban-korban kekerasan emosional atau bahkan fisik terhadap anak yang mengganggu kehidupan dewasa mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang mencintai dirinya sendiri dan hidup dengan kehangatan dan cinta dimanapun mereka berada. Amin. Oke teman-teman, semoga pembahasan tentang ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik di masa depan. Meskipun kita belum jadi orang tua saat ini, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya saja keponakan kita, anak tetangga kita, dan sebagainya. Ketika kita menjumpai beberapa hal yang tidak seharusnya orang tua lakukan, seperti apa yang aku bahas pada video ini, yuk sama-sama kita saling mengingatkan agar anak-anak itu terselamatkan dan mereka tuh menjadi anak yang mencintai dirinya sendiri. Baiklah, sampai jumpa di next Master Power. Jika teman-teman punya request video apa sih yang ingin teman-teman bahas di video selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Stay safe semuanya, jangan lupa cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, apalagi sebelum makan. Semoga Allah melindungi kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menunaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next Master Power bersama saya Devi Puspita.